Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Sehat-sehatkah kalian? Pagi, Bu. Selamat Sehat, pagi. Bu. Sehat. Ya, semangat ya walaupun ini Sabtu pagi. Hari ini ada jadwal presentasi, tetapi saya ada sedikit materi yang mau saya sampaikan dulu gitu ya. Ini sekaligus review memang, karena sebelum UTS kemarin kita sudah bahas tentunya tentang KUP, dan akan ada yang baru nih. Jadi akan coming soon KUP terbaru yang akan dikeluarkan gitu. Jadi kenapa sih kita perlu mungkin ada pembaruan? Ini salah satu bagian dari reformasi perpajakan. Ya, meskipun sejak tahun 83 sudah mulai itu reformasi, karena tadinya hanya bentuknya berserakan di beberapa ordonansi, tapi kemudian ada namanya aturan-aturan khusus gitu ya yang mengatur soal perpajakan. Kemarin juga kalian juga sudah presentasi mengenai subjek dan objek pajak gitu, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah. Nah, kenapa sih urgent gitu reformasi perpajakan sekarang ini? Gitu. Karena memang pertumbuhan bisnis yang sangat progresif dan sangat juga signifikan, relevan banget dengan konsep-konsep dari hukum pajak di Indonesia itu semakin meluas gitu. Contohnya ada perdagangan e-commerce. Nah, ini juga mengubah wajah perpajakan di Indonesia. Saya yakin kita sudah pernah bahas bahwa Fiskus sendiri, Dirjen Pajak sendiri juga sudah mengusahakan beberapa upaya gitu untuk meningkatkan koordinasi, meningkatkan informasi, meningkatkan tindakan untuk penghindaran pajak dari kegiatan-kegiatan e-commerce gitu, termasuk oleh pelaku-pelakunya. Hanya saja mungkin sampai sekarang masih belum terlalu efektif dan masih belum terlalu jelas aturan-aturan hukumnya. Nah, untuk itu ini dibagi dua ya, reformasi pajak, reformasi kebijakan, dan reformasi administrasi. Tentunya tanpa adanya kebijakan yang tepat, maka tidak ada yang bisa dilakukan gitu ya terhadap reformasi, dan juga mungkin harus dipikirkan bahwa apakah surat edaran Dirjen Pajak itu cukup gitu ya untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tersebut, atau butuh misalnya dikeluarkan dengan sesuatu yang lebih kuat gitu dalam hierarki perundang-undangan, misalnya PP gitu ya. Nah, reformasi kebijakan intinya apa? Bahwa memang di Indonesia ini masih belum terlalu fokus terhadap beberapa sektor khusus gitu ya, sektor khusus yang sebetulnya sangat potensial dan sangat menjanjikan gitu. Bahwa memang tujuan dan misi dan visi dari Fiskus itu adalah kembali lagi berusaha meningkatkan pendapatan dari sektor pajak yang tentunya akan berarti baik gitu ya bagi peningkatan tax ratio. Karena Indonesia sendiri tax ratio-nya memang pada prinsipnya, pada umumnya belum terlalu baik, apalagi kalau dibandingkan tentunya dengan negara-negara lain. Nah, apa penyebabnya? Nah, ada kekurangan dari berbagai kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Kemudian juga harus mungkin ada baiknya untuk pengurangan terhadap pengecualian gitu dalam pemberian insentif, pemberian pengecualian terhadap beberapa sektor usaha ataupun beberapa subjek pajak gitu, dan objek pajaknya. Karena memang di Indonesia tuh masih cukup banyak gitu, cukup banyak pengecualian dan akhirnya akan mudah untuk menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak. Nah, administrasinya sendiri tentunya bagaimana supaya lebih simpel, lebih efisien gitu dengan mengakomodasi dengan kebutuhan online itu, jangan sampai misalnya menggunakan network yang manual dan sebagainya, apalagi kalau mau mewujudkan SONETA gitu ya, Social Network Analysis gitu. Nah, ini nggak bisa dilakukan secara manual oleh account representatif dari Dirjen Pajak gitu setiap saat, karena ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar juga untuk melakukan ini secara manual. Lebih baik semuanya tersistem dan terintegrasi. Dan harus mengikuti ya perkembangan digital, transaksi ekonomi secara global, dan tentunya hasil akhirnya adalah bagaimana sih untuk menimbulkan kesadaran pajak gitu bagi subjek pajaknya. Oke. Next ya. Nah, thank you. Nah, jadi ini bisa dilihat dari data yang ada di Dirjen Pajak gitu, dan ini sudah dikumpulkan. Jadi memang realisasinya di negara maju sendiri juga bukan berarti tax gap itu tidak terjadi gitu, masih terjadi. Tetapi di Indonesia juga ikut mengalami ini, dan kepatuhan di beberapa negara maju memang sudah lebih baik gitu ya dalam pembayaran pajak. Ini secara diagram aja, ini datanya yang kita lihat gitu. Jadi
reformasi perpajakan fungsinya adalah meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan pajak sehingga menjadi balance, menjadi seimbang. Itu tujuan akhirnya. Oke. Next. Q. Nah, fundamentalnya. Oke. Kita lihat dulu apa sih yang menjadi pilar gitu ya. Di sini ada 4 pilar, yaitu memang adil, penting, sehat tentunya, efektif, dan akuntabel. Nah, saya nggak mau berpanjang-panjang lagi membahas pilar-pilar ini karena kita sudah pernah bahas tentunya di awal-awal perkuliahan, tapi saya mau fokus kepada reformasi kebijakannya. Di sini ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, Undang-Undang Cukai, dan Pajak Karbon. Oke. Pajak karbon ini kayaknya sesuatu yang mungkin cukup baru gitu ya. Ada di antara kalian mungkin yang punya ide, apa sih maksudnya dengan pajak karbon ini? Apa yang dimaksud dengan pajak karbon? Pajak yang dikenakan untuk pemakaian bahan bakar yang berdasarkan karbon, Bu. Kayak mengandung bahan bakar yang mengandung unsur hidrokarbon, kalau ada senyawa karbon dioksidanya gitu. Oke. Kira-kira kalau dari penjelasan benar ya, kira-kira kalau penjelasan kamu tadi, kamu kaitkan dengan subjek dan objek pajak. Kira-kira subjek pajaknya siapa dari pajak karbon ini? Pajak karbon ini memang belum berlaku ya, rencananya baru tahun 2022 gitu. Baru akan diberlakukan, maka masih digodok ini bagaimana mekanisme dari penerapan kebijakannya. Oke, kira-kira subjek dan pajaknya? Atau ada lagi yang mau bantu mungkin, mau coba jawab? Saya rasa subjek pajaknya mungkin pabrik-pabrik gitu, Bu. Yang mengolah kan banyak yang mengeluarkan karbon. Jadi saya rasa Jadi kamu bicara, ini terkait produsen mungkin ya? Iya. Bagaimana dengan konsumen? Iya, Bu. Kalau pendapat saya justru konsumen juga kena, Bu. Misalnya yang beli buat bahan bakar kendaraan gitu, Bu. Oke. Konsumen dan produsen sebetulnya punya peranan penting ya. Dua-duanya memang jadi kelak nanti akan menjadi subjek pajak gitu dari pajak karbon tersebut. Objeknya ya tadi emisi karbon tersebut. Jadi rencananya akan diterapkan tarif sebesar Rp 30, tapi per karbon per square karbon dioksida. Penghitungannya saya nggak terlalu paham gitu dan memang juga belum pasti. Ini baru rencana saja akan dikeluarkan seperti itu karena banyak juga pertanyaan bagaimana menghitungnya dan siapa saja yang dikenakan dan bagaimana memotongnya gitu ya. Jadi penghitungannya seperti itu dan ini masih digodok. Tapi Indonesia juga jadi akan menjadi salah satu negara yang yang punya pajak karbon ini karena masih sedikit juga dari negara-negara di dunia yang mengakomodasi dari pajak karbon ini. Oke. Reformasi ini salah satu reformasi kebijakan yang kedepannya juga akan menjadi highlights gitu saya rasa. Undang-undang cukai, kira-kira apa undang-undang cukai? Apa sih objek dari barang-barang yang kena cukai di Indonesia? Ada yang punya ini nggak? Ada yang punya ide nggak? Barang ekspor, Bu. Barang impor. Barang impor. Oke. Apalagi? Barang impor seperti apa? Mobil, Bu. Mobil motor yang dari luar. Yakin? Yakin nggak? Ada lagi nggak yang punya Kalau di Indonesia bukannya alkohol sama apa gitu, Bu? Nah, iya itu. Kalau saya ingat objek cukai Indonesia nggak banyak. Dari Indonesia nggak banyak. Ya nggak banyak. Maksudnya nggak banyak objeknya. Objek dari dari cukai ya, pajak cukai. Itu lebih ke alkohol, terus bahan-bahan yang rokok ya, bahan-bahan rokok gitu. Jadi cerutu dan teman-temannya gitu. Tembakau istilahnya, badan mentahnya kan tembakau. Jadi lebih ke situ. Itu aja sebenarnya yang dikenakan cukai di Indonesia. Kalau barang-barang impor ini jatuhnya jadi beda lagi gitu ya. Konsepnya nanti dimasukkan kalau mobil, kendaraan bermotor dan sebagainya. Ntar dikenakan tentunya PPN ya. Oke, next. Oke, ini secara keseluruhan aja tadi juga sudah dijelaskan bahwa reformasi diawali juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Karena memang ada hal-hal yang melengkapi gitu ya. Karena tujuannya adalah membuat lebih efisien gitu kan. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengubah wajah dari KUP yang akan dikeluarkan coming soon ini. Oke.
Next. Nah, tantangan apa aja? Jadi sebetulnya permasalahannya itu di mana, kendala-kendalanya apa, hambatan-hambatannya apa. Ini kita bahas nggak semuanya, tetapi ada beberapa yang cukup signifikan, cukup penting lah untuk dibahas dan nanti akan mempengaruhi tentunya besaran pendapatan sektor pajak itu di negara kita. Yaitu yang tentunya paling penting adalah terkait pajak penghasilan. Nah, di sini wajib pajak badan itu mengalami kerugian. Itu memang laporannya seperti itu. 5 tahun terakhir ini mereka mengalami banyak terjadi rugi gitu, dan ini sampai ke 8, meningkat gitu ya. Dari 8% menjadi 11% ini terakhir di tahun 2019. Saya rasa sekarang akan, kalau dihitung lagi setelah 2019, 2020,